Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Maulia Rahmina, Pipi Adelia Mulyani, dan Daud Priambodo. Di sini kami ingin membahas tentang media proyeksi diam. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu OHT dan apa itu OHP. OHT itu sendiri merupakan tempat di mana materi yang diajarkan dapat dituliskan atau digambar. OHT adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut dengan OHP. Seringkali disebut dengan nama perangkat kerasnya, yaitu OHP. Nah, sedangkan OHP itu sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau tulisan pada transparansi film yang diletakkan di atas OHP dan diproyeksikan ke layar sehingga diperoleh gambar atau tulisan yang lebih besar dari aslinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan OHP dan OHT ini. Yang pertama, kegunaannya adalah tempat menunjukkan bayangan silhouette suatu benda, dan yang kedua adalah pengganti papan tulis dengan menggunakan pen khusus yang dituliskan pada lembaran transparan atau plastik atau gulungan transparan. Dan yang ketiga adalah tempat menunjukkan model-model barang kecil baik dalam bentuk gerak ataupun diam. Dan yang keempat adalah tempat menunjukkan memproyeksikan transparan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kelemahan OHP dan OHP. Di sini saya ingin membahas kelebihannya terlebih dahulu. Adapun kelebihan dari OHT dan OHP, yang pertama adalah dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan kelas. Yang kedua adalah OHP ini dapat digunakan tanpa memerlukan ruangan gelap sehingga siswa dapat tetap mencatat hal-hal yang dianggap penting. Dan yang ketiga adalah menarik karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai dengan warna-warna yang menarik sehingga membuat para siswa tidak bosan. Dan yang keempat adalah tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang dianggapnya penting. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan operator secara khusus dan tidak pula memerlukan penggelapan ruangan. Adapun kelemahan dari OHP dan OHT, yaitu yang pertama adalah memerlukannya perencanaan yang matang dalam pembuatan dan penyajiannya. Dan yang kedua, ada OHT dan OHP ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebuah gambar dalam kertas biasa yang tidak bisa diproyeksikan melalui OHP. Dan yang ketiga adalah tata urutan yang sangat mudah sekali tertukar atau kacau. Yang keempat adalah OHP ini memerlukan tenaga listrik yang cukup besar dan kekuatan lampu OHP terbatas sehingga sewaktu-waktu bisa putus ataupun mati. Opaque projector atau proyektor tak tembus pandang adalah media yang digunakan untuk memproyeksikan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang seperti buku, foto, dan model, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Manfaat dari opaque projector yang pertama, pesan dapat diproyeksikan langsung tanpa ditulis pada transparan sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, dapat digunakan untuk semua mata pelajaran. Yang ketiga, hasilnya dapat dinikmati oleh sekelompok siswa. Kelebihan proyektor yang tidak tembus pandang atau bisa disebut dengan opaque projector, yang pertama, berbagai materi pelajaran dapat ditunjukkan secara langsung, diambil dari buku, koran, majalah, peta, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak tidak membutuhkan biaya banyak. Yang ketiga, dapat dipakai berulang-ulang. Yang keempat, berbagai objek 3 dimensi seperti serangga, mata uang, logam, daun dapat diproyeksikan. Lalu, kelemahan proyektor yang tidak tembus pandang atau opaque projector.
Yang pertama, tidak dapat menunjukkan gambar yang terang karena materi yang dipertunjukkan tidak tembus cahaya, kecuali diperketat dan ruangan gelap. Yang kedua, materi yang diproyeksikan dapat rusak bila terlalu lama diproyeksikan atau melengkung atau hangus karena pemantulan cermin dengan lampu yang cukup besar. Yang ketiga, membutuhkan ruang yang betul-betul gelap, maka kurang cocok untuk pembelajaran, siswa tidak dapat mencatat. Slide, media slide atau film bingkai adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Kelebihan dari media slide yang pertama, membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Yang kedua, merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. Yang ketiga, program slide mudah direvisi sesuai dengan kebutuhan karena filmnya terpisah-pisah, penyimpanannya mudah karena ukurannya kecil. Lalu, kelemahan dari media slide yang pertama, memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya. Yang kedua, pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang dibuatnya cukup panjang. Yang ketiga, memerlukan biaya yang boleh dikatakan besar. Yang keempat, hanya dapat menyajikan gambar yang diam, tidak dapat menayangkan gerakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang media film strip. Film strip atau film rangkai adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya film strip ini terdiri atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan. Adapun kelebihan film strip dibanding film slide adalah media film strip mudah penggandaannya karena tidak memerlukan bingkai. Juga frame-frame film strip tidak akan tertukar karena merupakan satu kesatuan. Selanjutnya yang kelima yaitu tentang LCD proyektor. Proyektor LCD ini merupakan jenis proyektor yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu overhead proyektor OHP karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. Fungsi proyektor yaitu untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infocus atau dinding. Dibandingkan dengan media yang lain seperti plasma atau LCD display, proyektor juga memiliki beberapa kelebihan seperti bisa membuat tampilan yang sangat besar, bisa dibawa dengan mudah, serta fleksibilitas yang tinggi. Baik, selanjutnya itu yang terakhir, yaitu tentang TV proyektor. Jadi televisi adalah sistem elektronik yang mengirim gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel atau ruang. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai proses pembelajaran tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display untuk memproyeksikan sebuah gambar atau video ke media dinding atau layar berukuran lebar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.